Sekitar ya mungkin 2 bulanan yang lalu itu saya berdoa, ya Allah limpahkanlah kekayaan kepada saya seperti para sahabat Nabi yang bisa bermanfaat bagi umat dan bisa membawa saya ke surga. Dan ternyata kok saya dapat jawabannya, lihat yang kalau di Facebook, akhirnya ketemu ini, ya mungkin inilah jawabannya. Halo, nama saya Tania. Saya senang banget, acaranya bagus banget. Jadi sangat inspiratif banget. Kita kayak bener-bener dipotong, dikikis sama apa yang udah kita pelajarin sebelumnya. Jadi misalkan dulu dibilang nggak boleh sering-sering bengong, takut kemasukan setan gitu. Tapi ini sekarang malah kita kayak harus sering bengong gitu. Udah gitu kayak dulu tuh di Patri kalau mau sukses, mau jadi milioner harus kerja keras. Ini ternyata dikasih ternyata nggak harus kayak gitu. Jadi kayak dan saya senang banget ada Mbak Anissa, karakter yang dikasih ini bener-bener yang di titik ekstrim. Jadi mungkin orang bisa ngelihat bahwa cara mereka Islami atau misalkan keimanannya tinggi atau seperti apa, tapi di sini ada sisi lain yang juga kalau menurut saya keimanannya juga tinggi banget gitu. Dia bener-bener her faith bigger than her fear gitu. Jadi bener-bener segitu percayanya sama Tuhan, udah kayak hakul yakin banget. Jadi kayak menurut saya itu bagus banget, bener-bener kita dikasih pelajaran bahwa kita telaah lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya, apakah masih cocok sama zaman sekarang atau cocok sama kita. Nah ini bagus banget. MMBC 9 itu buat saya kok hal yang super dahsyat ya buat diri saya, buat pikiran dan jiwa saya dan kolbu saya gitu. Saya betul-betul merasakan hal yang spektakuler dalam diri saya gitu setelah saya. Dan saya sangat berharap sekali bahwa momen ini menjadi hal yang luar biasa. Setelah ini ada lompatan besar yang akan Allah hadirkan buat kehidupan saya untuk sampai ke depan. Ya, saya merasa ini acara ini luar biasa banget ya. Beda dengan acara-acara sebelumnya ya, yang pernah saya ikutin. Ini seperti gimana ya? Langsung ya, terasanya langsung efeknya. Jadi ada terapinya, jadi kita solusinya langsung terasa. Jadi acara ini harus lebih banyak lagi, sering diadakan lagi nih, di kota-kota lain. Oke. Nah, kalau keajaiban yang terlalu besar belum, tapi yang kecil-kecil sudah ya. Ya sudah kan? Iya, ketemu macam-macam teman. Ya itu keajaiban, teman ketemu ini tim panitia Mas Bondan. Nah, ini luar biasa ini. Bagi saya ya luar biasa ya. Semalam aku tuh ngomongnya gini, sampai kamar aku tuh cuma bilang ya Allah sampai merinding. Wow, keren. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi dan aku nilai semuanya 10. Demi Allah ini sampai merinding loh, tuh lihat tuh, ya Allah keren banget. Selama ini yang semua bukan semua sih ya, satu masalah yang terpendam sampai bertahun-tahun semuanya udah lepas banget dan udah insya Allah semuanya berjalan lancar, amin. Nama saya Dwi Rismawanta, saya dari Kalimantan. Ini menjadi sesuatu yang baru bagi saya, membuat perubahan mindset seseorang akan berubah dan bisa merubah masa lalu. Penting ini untuk semua orang dan diharapkan banyak orang akan ngikut dan berubah. Terima kasih. Membersihkan apa yang masalah yang ada di dalam dirinya sih, di dalam diri saya juga. Saya nemu sesuatu yang menghambat saya, bahwa saya kurang menginginkan sesuatu itu loh, jadinya stuck di jalan. Saya menikmati acaranya yang begitu menarik, tapi sadar nggak sadar sifat perilaku saya mau diungkapin di sini
dan itu menjadi diri yang lebih ringan, fresh, nggak ada beban untuk menghadapi ke depan. Siap take off. Oke, siap take off. Apa yang saya dapatkan ini luar biasa. Pertama, hasilnya itu daging semua. Jadi dari awal sampai akhir tidak mengecewakan. Itu yang pertama. Pesannya semoga yang belum pernah ikut dapat mengikuti MMBC, luar biasa. Yang tadinya kita hanya bermain di otak, sekarang bermainnya di perasaan. Jadi yang diobok-obok itu perasaan, bagaimana bisa terbang lebih jauh, terbang tinggi, sukses bersama, sukses berjemaah. Tujuan terakhirnya mati masuk surga. Ya. Jadi itu ya secara pribadi saya mengapresiasi bahwa benar-benar harus mengikuti MMBC. Bagi teman-teman saya yang notaris PPAT yang ada di seluruh Indonesia, silahkan ikut. Ini sangat berguna bagi teman-teman sekalian. Itu pesannya. Oke. Saya merasa luar biasa, pingin sekali untuk berubah. Yang dari tadi saya memendam, membawa kerikil-kerikil yang ada di ransel saya, sehingga dengan mengikuti ini kerikil-kerikil itu bisa saya cicil, saya buang ya. Tapi sampai hari ini pun kerikil itu habis ya, sehingga saya bebas untuk terbang tinggi. Oke. Ya, siap take off. Kalau jadi sebagai seorang pilot hari ini sepertinya mulai terbang dengan jelajah yang baru. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saya asal Semarang. Saya mahasiswa. Kebetulan saya kenal Pak Bowi itu barusan Januari ya. Karena waktu itu dapat info dari rekan Facebook, teman Facebook. Itu juga gak sengaja sih. Terus aku baca tulisannya Pak Mardiku memang menarik ya. Terus tak kepoin Mbak, tak kepoin ke YouTube-nya, Telegram-nya, sama macam-macam lah media sosialnya. Ternyata Pak Mardiku ini ada kelas pelatihan. Saya nggak tahu itu MMBC atau sekolah bisnis konglomerat atau apa itu. Cuma yang tahu, wah ini kayaknya menarik nih. Terus dari situ MMBC itu aku ikut. Waktu itu ikut juga apa? Nggak ada apa keinginan untuk ikutnya. Nggak ada keinginan untuk ikut. Planning itu kan belum terjadwal itu ya. Terus waktu itu aku putuskan, yowis aku ikut, semoga dapat pencerahan kan waktu itu kan. Terus ikut di sini ternyata memang kita ketemu juga sama anak-anak Semarang. Iya, anak Semarang itu ada 8 orang katanya. Terus 4 orang sebelum grup dibuat kita sudah kenalan, jadi sudah akrab di mobil, yowis makan bareng. Terus ya itu kan ya nilai plus juga. Tapi aku juga bingung, aduh ki koncoku bapak-bapak kabeh. Iya, karena kan saya tanyain, Mas usia berapa? Saya barusan lulus kuliah Mas, 22 tahun. Wah koyo anakku dewe ngono. Bapak berapa? 42, terus 40, 41, aduh enggak wis. Ya tuh singkat cerita, ikut hari pertama memang benar-benar worth it ya itu ya. Terus hari kedua waktu malam itu sesi benar-benar istimewa ya. Kita dihadapkan dengan apa, diri kita sendiri sewaktu kecil itu menjadi apa ya, sweet mode bagi saya ya. Mungkin saya bisa berbicara langsung dengan diri saya sendiri, kemudian bisa memeluk langsung. Wah, saya bilangnya itu, wah itu langsung saya panggil nama saya sendiri tuh, Nip. Wah sorry ya, ini aku raduwe dulu pernah mengecewakanmu, kamu harus kuat, nanti kedepannya kamu harus hadapi ya. Singkat cerita itu memang ada perasaan yang plong ya Mbak ya itu. Terus pas sesi terakhir ini agak ringan, casual, apa santai gitu kan. Kita tambah relasi, tambah ilmu, tambah insya Allah tambah rezeki, amin. Perasaannya lega, ringan, di luar ekspektasi lah, itu aja. Iya. Pokoknya semua kalangan lah yang bermasalah dengan diri sendiri, wah cocok sekali. Iya, yang tidak sadar bahwa dia punya banyak emosi-emosi yang terpendam. Oke. Acaranya sangat powerful, sangat bagus gitu.
sekarang apa ya, kondisi saya lebih enak, lebih ringan gitu. Dan saya lihat wah masa depan makin cerah lah gitu. Sudah siap take off ya Pak ya? Siap 100%. Yang saya rasakan itu tadi, dirasa itu lebih plong gitu loh, nek wong Jawa bilang gitu ya. Rasanya lebih lega gitu. Kemudian kita itu mau melangkah jadi lebih enak lah, enjoy gitu. Nggak ada rasa-rasa yang gimana lagi gitu. Happy ya, senang. Terus juga ada beberapa tahun ini yang pasti kita ada tersakiti, jadi ya dibersihin. Akhirnya semuanya udah selesai semua dan lebih apa ya, bersyukur aja. Bersyukur dan damai hatinya kan, biar energi lembutnya ada ya, segala sesuatu bisa terjadi kan, apa yang kita inginkan. Ya sering, itu 3 tahun yang lalu. Ya kayak leadership excellence, terus hipnoterapi juga sama Anthony Robbins di Singapura waktu itu juga ikut. Bedanya apa kira-kira yang bikin MMBC ini spesial? Pengaplikasiannya ya sih, pengaplikasiannya beda gitu, caranya beda. Jadi ini cara baru nih gitu. Sebenarnya sama gitu, tujuannya membuang energi buruk dan sebagainya, tapi ini caranya enak banget gitu. Ada yang baru gitu, lebih powerful. Anthony Robbins itu kan lebih ekstrovert kan. Ya sama sih gitu, ininya tujuannya untuk membuang yang kotor, tapi dia lebih ekstrovert. Kalau di sini kan lebih kalem, energinya lebih dapat karena saya karakternya sebenarnya ekstrovert dan api. Di sini tuh jadi kayak oke, turunin. Oh ternyata begini ya cara lembutin energi. Ya belajar lagi, ingat lagi. Hipnoterapi pernah, itu juga nurunin ego, nurunin apa ya yang dulu mungkin buruk udah banyak berubah, dan sekarang setelah ini banyak lebih lagi berubah. Lebih kalem gitu. Pasti kan ada ego yang kemarin belum selesai gitu ya, masih ada ego ini, ego itu. Nah di sini tuh kayak bener-bener oke deh, gue pasrah deh, hidup udah gitu. Siap take off ya Pak ya? Siap take off dong. Sukses. Amin. Terima kasih banyak. Semoga. Alhamdulillah saya hari ini sudah selesai mengikuti acara MMBC, luar biasa. Memang MMBC itu ilmunya ilmu gaib, bukan ilmu teknis, ilmunya ilmu langit banget deh, ilmunya Tuhan. Memang bener pola kita diajarin, polanya kaya itu bagaimana, pola kita miliuner tuh bagaimana. Jadi mindsetnya betul-betul tidak pernah diajarkan di mana-mana, dan di sini saja yang kita mengerti bahwa pola jadi orang kaya tuh seperti apa. Gampang, ternyata jadi miliuner itu gampang sekali kalau tahu polanya. Luar biasa sekali. Saya banyak istilahnya harapan saya setelah saya keluar, saya menyelesaikan MBC ini, perubahan miracle akan saya dapat. Belum sih. Oh, saya ngeflow aja. Saya yakin. Nah, iya, saya yakinlah dalam waktu dekat ini pasti terjadi. Kalau untuk revisi ataupun itu saya kira ini sudah cukup bagus ya. Saya kan udah beberapa kali mengikuti, cuman ini setelah saya baru 1 minggu 2 minggu sebelumnya itu atmosfernya sudah hidup gitu loh. Jadi bikin kita penasaran sekali untuk ikut gitu deh. Beda lah, lebih profesional saya merasakan itu. Luar biasa dahsyat. Bisa mengeluarkan kemampuan maksimal kita dan bisa merefresh ulang kemenangan-kemenangan yang pernah kita dapat di masa yang lalu dan dijadikan kekuatan untuk masa yang akan datang. Cukup mengharukan karena di sini kita banyak teman baru, terus kita juga pulang dengan membawa semangat yang baru lagi. Untuk istri saya yang menjebak saya ke acara ini. Oh, dijebak itu gimana ceritanya Pak? Ya, istri saya kan sering baca buku Pak Mardigu.
sebetulnya saya udah nggak mau lagi lah ikut-ikut training gitu kan. Karena saya pikir ikut training paling seminggu 2 minggu udah selesai. Tapi karena istri yang minta, ya mau gimana lagi. Panglima udah nyuruh, udah siap. Dan nyesel nggak Pak hasilnya seperti ini? Insya Allah nggak. Worth it ya Pak? Worth it. Sangat recommended. Pokoknya ikuti terus sampai MMBC ke 11, 12, 13 dan seterusnya. Kesannya apa namanya? Pikiran aku kebuka ya jadinya ya. Dulunya kan aku pikir tuh yang bermasalah tuh orang sekitar gitu lah. Ternyata setelah ikut ini yang aku ambil kesimpulan, oh yang bermasalah ternyata bukan orang sekitar. Maksudnya orang yang bermasalah itu saya sendiri gitu maksudnya. Gitulah, kesannya gitulah. Tapi habis itu dapat teman-teman yang apa namanya saling support gitu. Habis itu dari teman-teman cerita ternyata masalah saya itu ya ece-ece lah gitulah. gitu. Kalau perasaannya Bapak sebelumnya apa yang dirasain? Lebih plong lah, maksudnya lebih ngelihat sesuatu itu positifnya aja gitu jadinya. Buat teman yang pasti, terutama yang satu tim. Yang kemarin belum ikut, aku juga diajak sebenarnya, maksudnya Ki kamu ikut aja gitu. Nah ini aku mau juga ngasih saran ke teman-teman gitu, ya udah ikut aja. Ke istri ya bisa juga. Tapi aku udah ngerti tipe istriku maksudnya. Nanti dari sini aku disuruh udah bisa. Oh nanti buat. Tapi ya nanti mungkin 2 tahun 3 tahun ngikut tapi bareng istri kali ya. Itu suatu forum bagi personal saya bagus karena terus terang saya mau hijrah ya. Dari seorang mental karyawan menjadi mental seorang pengusaha. Ya background yang terlalu lama saya menjadi seorang mindset karyawan terlalu menyelimuti di bawah sadar saya, sehingga ini tools yang bagus, metodologi yang tepat bagi mereka yang ingin hijrah. Kan hijrah ada 4 tahap ya, hijrah, hamasah, istiqomah, dan satunya raudah. Ya saya masih dalam tahap spirit ya, ini perlu ikut terus forum-forum begini yang sekiranya yang mendapat value added bagi saya pribadi dan juga untuk perusahaan saya ke depan. Saya sudah ada usaha, cuman perlu scale up. Nah, momentum yang MMBC ini menjadi start yang bagus bagi saya untuk melangkah lebih jauh. Ya sesi yang menangisnya segeru-geru itu Pak, yang Sabtu malam itu ya, itu saya luar biasa ketumpah semua itu. Meskipun balonnya nggak meletus karena saking energi sudah terkuras habis di situ. Saya mau niup pun sudah berat ya. Sehingga saya lepaskan, yang penting saya sudah melepaskan semua beban saya yang ada di situ sehingga menemukan energi baru dan kelihatannya saya fresh tuh. Meskipun tidur jam 3, bangun jam 5 olahraga masih fresh saya. Karena keluar tuh energi negatifnya. Kayaknya sejauh ini enggak, kayaknya udah materinya udah penuh surprise. Saya rasa itu udah bagus banget. Saya aja terkaget kayak lulu gitu kan. Dan ilmunya memang benar-benar baru yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Benar-benar baru. Belum. Cuman maksudnya ilmu pengetahuan di luar sana yang apa itu belum pernah saya ketemu sih. Kalau pesannya sih pertahankan. Maksudnya ya yang panitia udah baik banget, helpful, charming itu udah oke banget gitu. Maksudnya soalnya setahu saya banyak juga yang panitia yang kita cengang-cengung nggak disamperin gitu kan. Kok di sini membantu banget gitu. Habis itu makanan, tempat itu udah bagus banget, pertahankan aja. Cuman kalau bisa di Jakarta gitu. Soalnya kami yang di apa, cuman kan pertimbangannya kan untuk orang timur kali ya. Karena Jogja dekat ya. Cuman jangan Jogja, Malang itu tiketnya mahal banget itu. Kalau bisa apa gitu kok gimana gitu kan. Daerah yang nggak terkenal lah, Semarang gitu. Kalau Semarang nggak terlalu mahal tiketnya. Saya pernah searching gitu kan. Semarang nggak terlalu mahal. Jadi jangan Jogja. Tapi kalau apa ya kalau memang maunya panitia di Jogja ya silakan. Saya itu cuma masukkan toh. Iya. Kalau dari sesi 1 sampai sesi 3, kira-kira mana sih sesi yang paling favorit dan apa yang Ibu rasakan favorit Ibu? Waduh, semuanya favorit Mbak. Nggak ada yang nggak favorit saya. Iya. Perasaannya gimana? Plong banget saya. Waktu yang kemarin tuh yang sampai saya muntah-muntah itu, besok paginya saya nggak bisa mikir. Pas bangun dulu tuh. Biasanya kalau siang pagi itu yang terbayang sama saya utang duluan tuh. Aduh, ini
cicilan belum dibayar. Tapi yang kemarin tadi malam itu, yang kemarin malam kemarin saya masih mikirin gimana. Yang kemarin itu saya, ketika saya menggali lagi apa yang saya mau pikirin nggak ketemu gitu loh. Iya, apa ini yang baby apa gitu. Tapi mudah-mudahan itu selanjutnya seperti itu, karena kan kalau kadang kita manusia itu perlu juga nggak mengingat masalah, dan itu sangat membantu gitu loh. Saya maunya seperti itu. Iya. Ibu yang kemarin berstatement saya bosan miskin itu ya Bu ya. Iya. Itu menarik sekali. Iya. Ada cerita apa Bu gitu? Dulu itu waktu kecil saya nggak ada konsep kaya di otak saya, karena keluarga saya penuh masalah, duit itu yang utama gitu kan. Jadi tapi saya menemukan miracle dalam hidup saya sebelum menikah. Itu apa saja saya inginkan dapat. Tapi setelah menikah baru jeng-jengnya banyak masalah kan. Dan itu sebenarnya kesalahan saya juga sebenarnya. Kita di manusia itu kan nggak boleh terlampau serius dalam hidup. Dan saya terus terang menemukan miracle di sini, Mbak. Itu tiket pesawat saya sama tiket ini dibayarin sama MBC yang lain. Jadi ketika setelah saya bercerita, waktu pas saya keluar, Mbak boleh minta nomor rekening nggak, Mbak? Buat apa ya? Aku bilang gitu kan. Saya mau gantiin tiket Mbak, katanya. Terus terang saya kesini ngutang 10 juta. Utang saya, tanya sama Mbak Vita, saya 3 kali cicil bayar. Saya just sampai mau Mbak Vita. Saya bukan bayar BBC-nya dulu, tapi tiket pesawat dulu yang saya cari. Lalu saya bilang sama Mbak Vita, saya tinggal 1 juta Mbak, boleh saya DP dulu? Ya saya bisa, pasti masuk sini. Boleh. Bulan saya cari pinjaman lagi dapat baru lunasi. Tapi dapat cocok Amerika di sini. 2 orang yang bantu saya. Saya nggak bisa. Tapi belum di tangan saya loh ya. Cuman mereka janjinya Rabu transfer saya. Tapi saya yakin mereka pasti orang baik. Saya istilahnya sama Tuhan kan sangka kita. Mudah-mudahan nanti kalau memang dia transfer saya fotoin lagi Mbak jadi transfer. Jadi menurut saya ini sangat saya rekomen banget buat orang-orang yang pengen untuk maju, ingin keluar dari dirinya, untuk dari cangkangnya, perlu banget untuk ngerasain pengalaman seperti ini. Makasih. Terima kasih MMBC 9 sukses. Panitianya juga luar biasa. Sikap semua panitianya. Saya malu dengan perlakuan yang begitu luar biasa panitia terhadap kami. Dan salam hormat buat Pak Mardi Kuwawi dan Mas Kirdi. Thank you ya MMBC, keren banget. Salam buat Pak Mardigu, Pak Kirdi sama Bu Anissa. Semoga ketemu lagi di Malang April. Sukses ya. Sukses juga buat panitia yang luar biasa, dari pagi, siang, sore sampai malam, sampai subuh pun masih tetap eksis, masih tetap stamina 55 ya. Siap. Terima kasih Pak Mowik, semoga tambah bermanfaat bagi rakyat Indonesia, semakin jaya dengan MMBC-nya. Semoga Allah mencatat sebagai ilmu yang bermanfaat, dan tim MMBC semoga tambah solid selalu, tambah semangat melayani dan mencetak milioner-milioner. Ya, alhamdulillah, terima kasih. 11. 10. Untuk acara ini 10, lebih lah. Iya. 10 langsung ya, karena saya ibarat ini ya step job, saya selalu lapar. Ya, selalu lapar, saya selalu miskin. Kenapa? Ketika kita berpikir seperti itu, kita mengosongkan dan ilmu yang kita masuk itu dapat. Gitu. 10 maksimal ya, karena memang saya dorong, saya juga teman-teman kuliah banyak juga yang haus ilmu ya, itu ya, mungkin akan saya dorong ini pokoknya for it lah berarti gitu. 1 sampai 10 saya milih angka 8. 100 mungkin. 9. Nanti kalau 10 kan ini kelihatan ininya 9. Ya. Ya, sama-sama. Ya. 1 sampai 10 pasti saya akan kasihkan 9.
terutama yang pertama anak saya. Saya sudah bilang anak saya yang dua kan udah dewasa, kamu harus ikut. Makanya rundown acara saya sebar ke 3 anak saya. Nah, nanti insya Allah yang di Malang lah.